Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PLK kelas C akan mempresentasikan mengenai desain permakultur lahan pekarangan Desa Jukong, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Adapun untuk anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Silviana Putri, adalah Prian, Devi Indah Silviana, Elvina Damayanti, dan Didi Firmansyah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan hasil dari rekan-rekan, dipersilahkan. Pada form 1, daftar keinginan pemilik lahan. Data diri owner, nama Pak Usman, jenis kelamin laki-laki, usia 47 tahun, tingkat pendidikan SD, kerjaan utama swasta atau tambal ban, kerjaan tambahan peternak ayam dan kambing. Jumlah tanggungan keluarga 4, ada 3 anak dan 1 istri. Lokasi alamat Jalan Raya Labang, Desa Jukong, Kecamatan Labang. Luas lahan area 25 kali 15 meter persegi. Kondisi geografis, wilayah di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan didominasi oleh kawasan perbukitan. Beberapa jenis tumbuhan yang hidup pada lahan ini adalah pohon jati, buah-buahan, serta palawija. Di lahan ini terdapat sumber-sumber air tanah dengan kedalaman 6-12 meter dari permukaan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan kurang subur yang mengakibatkan pertanian di kawasan tersebut kurang optimal. Kegiatan pertanian di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan menggunakan sistem tada hujan. Sistem tada hujan sangat mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan pengairan dalam pertanian. Kedua musim ini setiap tahun tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama. Pada saat musim hujan ditentukan oleh intensitas curah hujan, sedangkan pada saat musim kemarau curah panas mempengaruhi hasil pertanian dalam keberhasilan panen. Selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatan lahan. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Untuk kondisi saat ini ditanami tanaman mangga, pisang, pepaya, kelor, kersen, alpukat, cabai, dan kemangi. Harapan kedepannya untuk memperindah lahan dengan cara memperbaiki tata letak tanaman di lahan serta harapannya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Daftar komoditas yang ingin ditanami yaitu ada yang menambah tanaman anggur hijau dan buah naga karena selain bisa menjadi alternatif ganti genteng untuk menyejukkan, anggur juga tidak memakan tempat dan banyak peminatnya serta harga jualnya cukup menjanjikan. Selanjutnya yaitu menambah tanaman kelengkeng untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, menambah sumber pendapatan sekaligus sebagai peneduh alami. Untuk tujuan pemanfaatan lahan yang kedua yaitu sebagai penyedia pakan ternak kambing. Kondisi saat ini yaitu ditanami tanaman melandingan dan jati. Untuk harapan ke depannya menjadi lumbung pakan ternak sehingga bisa mengurangi biaya operasional pakan ternak. Daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu menambah tanaman rumput gajah sebagai pembatas lahan dan juga dimanfaatkan sebagai tambahan pakan ternak karena tumbuhan rumput gajah cukup cepat. Untuk dokumentasi, gambar 1 ada lahan depan rumah Bapak Usman. Kemudian pada gambar 2 ada lahan samping rumah Bapak Usman. Gambar ketiga, kandang ayam. Gambar keempat, kandang kambing. Gambar, gambar kelima, bengkel Bapak Usman. Gambar keenam, wawancara dengan Bapak Usman. Untuk gambar layout lahan existing, yaitu keterangan pada A, yaitu rumah Bapak Usman. Untuk B, musola. C, kandang ayam. D, kandang kambing. E, pohon jati. F, pohon pisang. G, bengkel. H, pohon mandingan. I, pohon pepaya. J, pohon mangga. K, pohon kelor. L, pohon kemangi. M, pohon kersen. N, pohon alpukat. Dan juga O, pohon cabai. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis tapak atau site analyze. Yang pertama, pola-pola mikro, matahari, pohon mangga, cabai, pisang, pepaya, kersen, jati, dan alpukat memerlukan sinar matahari yang penuh agar bisa berfotosintesis dengan sempurna. Kemudian untuk pohon kelor, kemangi, dan melandingan dapat tumbuh pada area naungan yang teduh namun tetap membutuhkan paparan sinar matahari. Intensitas penyinaran matahari dalam kategori sedang karena di sekitar
pekarangan terdapat beberapa pohon yang tinggi sehingga sedikit menutupi pekarangan. Intensitas cahaya masih bisa memberikan penyerahan pada lahan pekarangan landowner. Untuk angin, yaitu menggunakan tanaman penahan angin dengan perakaran yang kuat agar meminimalisir terjadinya kerobohan tanaman dan berfungsi sebagai penghalang angin bagi tanaman yang lebih kecil dan rentan seperti cabai, kemangi, dan lain-lain. Untuk arah datangnya angin sendiri yaitu dominan berembus dari arah timur ke barat. Untuk air yaitu menganalisis sumber air terdekat yang digunakan pemilik, memperhatikan sistem drainase agar air dapat terserap oleh tanaman dengan optimal. Adapun untuk di lokasi pekarangan, pemilik menggunakan sumur sumur pribadi untuk mengairi tanamannya dan juga menggunakan air hujan. Untuk vegetasi, yaitu mengidentifikasi apakah ada vegetasi lain yang tumbuh secara liar, kemudian mempertimbangkan penanaman variasi tanaman lain yang dapat menyuplai kebutuhan ternak maupun kebutuhan pemilik. Terdapat tanaman dengan umur yang relatif singkat seperti pisang, pepaya, cabai, kemangi, dan melandingan. Untuk tanaman tahunan ada pohon mangga, jati, alpukat, kelor, dan kersen. Adapun untuk pola-pola makro, yang pertama yaitu iklim, memperhatikan iklim yang sesuai dengan wilayah setempat, kemudian memperhatikan pola hujan. Adapun lahan pekarangan termasuk dalam iklim tropis dengan lahan kering karena mempunyai tekstur tanah yang keras dan kurang subur serta jauh dari aliran sungai. Untuk topografi yaitu mengidentifikasi bentuk lahan di sekitar pekarangan. Adapun lahan di sekitar pekarangan merupakan wilayah yang datar sehingga sesuai untuk tanaman yang ada di pekarangan. Kemudian untuk infrastruktur yaitu menganalisis akses jalan, menganalisis infrastruktur irigasi yang efektif. Adapun lahan pekarangan memiliki akses jalan yang mudah karena dekat dengan jalan desa dengan kondisi yang baik. Lahan pekarangan jauh dari aliran irigasi maupun sungai sehingga pasokan air didapat dari sumur dan air hujan. Untuk aktivitas manusia yaitu mengidentifikasi apakah di lokasi terdapat aktivitas manusia seperti pemukiman, industri, dan lain sebagainya. Memperhatikan ada tidaknya penggunaan sumber daya dan lahan yang tidak baik oleh aktivitas manusia. Adapun di sekitar lokasi pekarangan terdapat pemukiman penduduk yang tidak begitu ramai namun lalu lintas jalan desa sedang. Polusi disebabkan oleh aktivitas transportasi di jalan desa dan jauh dari industri sehingga polusi dalam kategori rendah. Kemudian keadaan sosial di sekitar lokasi cukup baik sehingga tidak ada konflik yang terjadi di antara masyarakat. Baik, selanjutnya ada analisis fungsional, di mana lahan pekarangan Pak Usman itu ada tanaman cabai, kemangi, pohon pepaya, pohon pisang, pohon alpukat, pohon mangga, pohon kersen, dan pohon kelor, yang hasil buahnya dikonsumsi sendiri dan sebagian digunakan pakan ternak kambing. Selain itu, di lahan pekarangan Pak Usman terdapat pohon jati yang dimanfaatkan untuk pembuatan pagar atau kandang ternak kambing dan ayam. Di bagian akses, ada dua akses jalan, yaitu akses jalan lahan depan rumah Pak Usman dan akses jalan samping rumah Pak Usman. Akses jalan keluar masuknya itu baik, lurus tidak ada bebatuan karena merupakan lahan pekarangan sekitar rumah Pak Usman. Yang kedua ada struktur existing. Di lahan pekarangan Pak Usman terdapat kandang ayam, kandang kambing, gudang, musola, rumah, dan tempat tambal ban. Tambal ban sendiri merupakan usaha sampingan dari Pak Usman. Selanjutnya ada utilitas dan layanan. Jalan mudah diakses, terdapat akses sumur dan listrik. Untuk penggunaan lahan sekitar itu ada pemukiman dan pertanian, tidak ada industri. Untuk peraturan dan pembatasan itu tidak ada. Untuk potensi integrasinya itu pengolahan limbah kotoran ternak menjadi pupuk, pengolahan hasil panen tanaman pisang. Untuk kebutuhan pengguna, kedepannya Pak Usman ingin mencoba memanfaatkan limbah kotoran ternaknya menjadi pupuk kandang dan akan digunakan juga untuk kegiatan pertaniannya. Selanjutnya ada analisis rekomendasi. Untuk bagian komoditas, menurut Husna, tanaman cabai yang ditumpang sarikan dengan sayuran akan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Menurut Pratiti, lahan yang ditanami pohon jati cocok ditumpang sarikan dengan tanaman sela seperti cabai ataupun tanaman obat.
karena tanaman tersebut lebih suka tempat yang rindang. Sebaliknya, apabila lahan yang ditanami pohon jati masih longgar atau luas, maka lahan tersebut bisa ditumpang sarikan dengan tanaman jagung, kacang panjang, dan pisang. Sehingga rekomendasinya adalah menata ulang layout tanaman, yaitu mengelompokkan tanaman pohon jati dengan tanaman pohon lainnya. Dan untuk tanaman yang non-pepohonan itu bisa ditumpang sarikan dengan tanaman kemangi, dan juga bisa menambah tanaman sayuran seperti tomat atau bawang-bawangan. Untuk teknis pengairan, menurut Rahayu, air itu sangat diperlukan dalam pertumbuhan tanaman karena jika tanaman kekurangan air akan menyebabkan perkembangannya abnormal seperti menjadi kerdil dan jika terus dibiarkan itu akan mati. Sehingga rekomendasinya yaitu bisa menyirami tanaman secara manual menggunakan air sumur yang disambung dengan selang karena tanaman yang di pekarangan Pak Usman ini dominan tanaman pepohonan. Jadi tidak diperlukan teknis pengairan secara khusus, sebab tanaman pepohonan cenderung tahan meskipun tidak disiram setiap hari, kecuali tanaman pepohonan yang masih muda. Selanjutnya ada pola tanam. Menurut Supriyana, untuk lahan pekarangan bisa menggunakan model budidaya polybag, tanam langsung, bedengan, serta dapat dikombinasikan melalui budidaya ikan atau ternak. Sehingga rekomendasinya yaitu menggunakan pola tanam polikultur, yaitu banyak jenis tanaman, pada satu bidang lahan dengan model budidaya tanam langsung atau polybag. Untuk bagian teknologi, menurut Ahmad Zainuddin, teknologi pertanian lahan pekarangan bisa mencakup teknologi budidaya tanaman secara langsung di tanah, budidaya tanaman menggunakan wadah media tanah, vertikultur, dan hidroponik. Menurut Putro, pemanfaatan lahan pekarangan juga berpeluang meningkatkan penghasilan rumah tangga, salah satunya yaitu budidaya hidroponik. Sehingga rekomendasinya yaitu bisa menggunakan sistem teknologi pertanian hidroponik untuk komoditas cabai dan tomatnya. Lalu yang terakhir ini ada pemanfaatan limbah kotoran ternak. Menurut Novitasari, kompos merupakan jenis pupuk yang berasal dari hasil akhir penguraian sisa-sisa hewan maupun tumbuhan yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tanah secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Maka rekomendasinya untuk mengurangi biaya input saat melakukan penanaman, Pak Usman bisa memanfaatkan kotoran ternaknya yang diolah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya yaitu ada detail desain development yang mana Pak Usman terdapat rekomendasi dengan layout desain lahan. Hal ini agar tanaman tertata dan memiliki hasil yang maksimal. Jika lahan tertata, dapat mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah seperti dapat membudidayakan berbagai komoditas dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemudian dari gambar berikut, merupakan rekomendasi layout desain lahan pekarangan dan peternakan yang mengintegrasikan prinsip permakultur. Yang pertama ada zona 1 yang merupakan zona pusat. Ini terdiri dari rumah tinggal, musola, dan gudang peralatan. Kemudian zona 2 merupakan pertanian intensif yang mencakup kebun sayuran, kebun buah-buahan seperti cabai, kemangi, tomat, dan bawang-bawangan. Kemudian zona 3 yaitu peternakan terdiri dari kandang kambing, kandang ayam, dan pengolahan limbah ternak. Kemudian zona 4 yakni pertanian semi intensif, yaitu lahan untuk tanaman pakan ternak, tanaman berkayu seperti kersen dan melandingan. Kemudian yang terakhir ada zona 5 yaitu perkebunan atau hutan buatan yang mencakup kebun buah-buahan tahunan seperti buah naga, anggur, mangga, kelor, pisang, alpukat, kelengkeng, dan pepaya. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.